Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danci William Seranan Mase dengan NPM 19121-030. Dan teman saya yang di sebelah. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jendoga dengan NPM 19121-038. Di sini kami berdua akan membahas materi mengenai perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Nah, mari kita masuk ke dalam materi yang pertama. Oke, materi yang pertama mengukur kinerja pusat laba menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Dalam perhitungan biaya absorpsi dibebankan seluruh biaya produksi ke produk. Dengan metode ini, overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead tetap termasuk dalam biaya persediaan. Sedangkan perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya produksi tetap dan variabel. Overhead tetap adalah biaya dari kapasitas atau biaya untuk bertahan dalam bisnis. Dengan perhitungan biaya variabel, overhead tetap dipandang sebagai berakhirnya manfaat pada periode tersebut dan dibebankan kepada pendapatan dari periode tersebut. Jadi, perbedaan antara perhitungan biaya variabel dan absorpsi terletak pada perlakuan terhadap suatu biaya khusus, yaitu overhead pabrik tetap. Materi yang berikut, cara perhitungan biaya absorpsi. Dalam perhitungan biaya absorpsi, biaya produk terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Jika kita buat ke dalam rumus, biaya produksi dengan perhitungan biaya absorpsi sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel ditambah overhead tetap. Sedangkan cara perhitungan biaya variabel, dalam perhitungan biaya variabel, biaya produk hanya terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Jika kita buat dalam sebuah rumus, biaya produksi dengan biaya perhitungan biaya variabel sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel. Materi yang berikutnya, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba yang sudah ditampilkan dalam sebuah tabel. Yang pertama, jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba absorpsi lebih besar dari laba variabel. Yang kedua, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba absorpsi lebih kecil dari laba variabel. Yang ketiga atau yang terakhir, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba absorpsi sama dengan laba variabel.
Materi berikutnya laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel berguna dalam menyusun laporan laba rugi segmen karena memberikan informasi yang bermanfaat mengenai beban variabel dan beban tetap. Suatu segmen adalah submit dari sebuah perusahaan yang cukup penting untuk menyajikan penyusunan laporan kerja. Dalam laporan laba rugi segmen terbagi menjadi dua. Yang pertama, beban tetap langsung dan beban tetap bersama, di mana beban tetap langsung dapat ditelusuri ke sebuah segmen. Beban tetap langsung kadang dianggap sebagai beban yang dihindarkan atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena akan hilang jika segmen dihapuskan. Sedangkan beban tetap bersama dibebankan oleh dua atau lebih segmen. Beban tetap bersama akan tetap ada bahan jika salah satu segmen dihapuskan. Nah, dari semuanya ini ada salah satu contoh kasus yang nanti akan dibahas oleh teman saya mengenai laporan laba rugi segmen. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu penyusunan laporan laba rugi segmen. Nah, di mana teman saya tadi sudah menyampaikan, maka di sini saya akan membahas salah satu contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu Audiomatronic Inc. memproduksi pemutar MP3 dan pemutar DVD dalam suatu pabrik. Informasi berikut diberikan untuk tahun depan. Jika penjualan pemutar MP3 $400 dan pemutar DVD $290, maka total penjualan $6.900. Dan yang berikut beban pokok penjualan variabel. Pemutar MP3 kurang dari $200 dan pemutar DVD kurang dari $150. Maka total beban pokok penjualan variabel $350. Dan yang berikut beban penjualan variabel. Pemutar MP3 kurang dari $20 dan pemutar DVD kurang dari $14.500. Total beban penjualan variabel adalah $34.500. Baik, selanjutnya adalah penyusunan laporan laba rugi segmen. Komisi penjualan sebesar 5% dibayarkan kepada setiap lini produk. Beban penjualan dan administrasi setiap langsung diperkirakan sebesar $10 untuk lini MP3 dan $15 untuk lini DVD. Overhead tetap bersama diperkirakan sebesar $1.000. Beban penjualan dan administrasi bersama diperkirakan sebesar $20. Diminta susunlah laporan laba rugi segmen Audiomatronic Inc. untuk tahun depan dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu penyusunan laporan laba rugi segmen. Dari contoh kasus tadi, kita dapat membuat penyusunan laporan laba rugi segmen untuk periode yang akan datang. Contoh kasus penyusunan laporan laba rugi yaitu jika penjualan pemutar MP3 $400 dan untuk pemutar DVD $290, maka total penjualan $6.090. Dan yang berikut beban pokok penjualan variabel. Untuk pemutar MP3 kurang dari $200
dan untuk pemutar DVD kurang dari $150. Total beban pokok penjualan variabel kurang dari $350. Dan yang berikut beban penjualan variabel. Untuk pemutar MP3 kurang dari $20 dan untuk pemutar DVD kurang dari $14.500. Total beban penjualan variabel kurang dari $35.500. Dan yang berikut margin kontribusi. Untuk pemutar MP3 $180 dan untuk pemutar DVD $125.500. Total margin kontribusi $305.500 dikurangi beban tetap langsung, yaitu overhead tetap langsung. Untuk pemutar MP3 kurang dari $30 dan untuk pemutar DVD kurang dari $20. Total overhead tetap langsung kurang dari $50. Dan yang berikut penjualan dan administrasi langsung. Untuk pemutar MP3 kurang dari $10 dan untuk pemutar DVD kurang dari $15. Total penjualan dan administrasi langsung adalah kurang dari $25. Margin segmen. Untuk pemutar MP3 $140 dan untuk pemutar DVD $9.500. Total margin segmen adalah $230.500 dikurangi beban bersama, yaitu overhead tetap bersama. Totalnya kurang dari $100 dan berikutnya penjualan dan administrasi bersama. Totalnya kurang dari $20. Jumlah laporan operasi totalnya adalah $110.500. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengambilan keputusan untuk manajemen persediaan. Jadi di dalam pembahasan sebelumnya tentang perhitungan biaya absorpsi dan variabel memperjelas bahwa persediaan data mempengaruhi laba operasi. Selain biaya produksi dari persediaan, terdapat jenis biaya lain yang terkait dengan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Maka di dalam pengambilan keputusan untuk manajemen persediaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya terkait persediaan. Yang kedua, alasan-alasan umum untuk menyiapkan persediaan. Dan yang ketiga, titik pesan kembali. Di sini kita akan membahas satu persatu dari ketiga pengambilan keputusan untuk manajemen persediaan. Yang pertama, biaya terkait persediaan. Saat permintaan terhadap sebuah produk atau bahan baku diketahui hampir secara pasti untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Terdapat 2 biaya utama yang dihubungkan dengan persediaan. Jika persediaannya berbentuk bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber di luar perusahaan, maka biaya-biaya yang terkait dengan persediaan dikenal sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan yang kedua, alasan-alasan umum untuk menyimpan persediaan. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya
pemesanan atau setup dan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya memenuhi tanggal pengiriman. Dan yang ketiga, untuk menghindari penghentian fasilitas produk, karena yang pertama, kerusakan mesin, kedua, suku cadang yang rusak, ketiga, suku cadang yang tidak tersedia, keempat, pengiriman suku cadang yang terlambat. Alasan-alasan umum untuk menyimpan persediaan yang keempat, untuk menyangga terdapat proses produksi yang tidak handal. Yang kelima, untuk mengambil keuntungan dari potongan harga. Yang keenam, untuk lindung nilai terhadap kenaikan harga pada masa depan. Pengambilan keputusan untuk manajemen yang ketiga, titik pesan kembali. Titik pesan kembali adalah titik dalam waktu saat pesanan baru harus ditempatkan atau satu dimulai. Line time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomis setelah pesanan ditempatkan atau setup dimulai. Untuk menghindari biaya yang muncul karena tidak memiliki persediaan yang dibutuhkan dan untuk meminimalkan biaya penyimpanan sebuah pesanan, seharusnya ditempatkan sehingga pesanan tersebut tiba sesaat sebelum unit terakhir dalam persediaan digunakan. Mengetahui tingkatan penggunaan dan line time memungkinkan kita untuk menghitung titik pesanan kembali yang akan mencapai tujuan-tujuan ini. Dengan menggunakan rumus titik pesanan kembali sama dengan tingkatan penggunaan dikali line time. Sekian dari presentasi kami mengenai perhitungan biaya, variabel, serta manajemen persediaan. Terima kasih.